Apakah kita nggak malu gitu? Iya sih, betul juga, betul. Nah jadi itu, Feb. Jadi masalah kayak ginian ya patut kita suarakan. Suarakan bareng-bareng sih perlu ya. Iya, mungkin kalau misalkan orang-orang gitu ya, kalau sekarang kan kita hanya fokus ke hutan gitu ya Pak ya. Tapi laut juga banyak bermasalah. Bang waktu sempat kayak kalau Bapak tahu ada sampah kita yang sampai ke Jepang dari laut itu kadang-kadang agak cukup kayak memalukan. Tapi Ya kok sekarang gimana gini, ya? Feb. Kalau di dalam pendidikan di sekolah-sekolah, kita tidak mengajarkan anak-anak untuk cinta akan kebersihan. Bagaimana ketika mereka dewasa, mereka bisa cinta akan kebersihan. Bukannya selama ini juga diajarkan? Diajarkannya bagaimana, cuman ini slogan di dinding doang. Nah, kebersihan adalah sebagian dari iman, tapi nggak dipraktekin. Ya bagaimana mereka tahu? Mereka juga mungkin nggak baca. Jadi di dunia pendidikan kita ini udah salah kaprah semua. Hal-hal yang penting itu kita tidak ajarkan. Kita malah mengajarkan hal-hal yang nggak penting. Ujung-ujungnya hanya mencari nilai doang. Bukan mencari paham. Agar kita bisa praktek. Nah ini pendidikan di Indonesia ini udah nggak jelas gitu. Juntrungannya ke arah mana. Nah makanya nggak heran Jepang yang kena dampaknya gitu. Akibat masyarakat kitanya juga. Dari kecil nggak pernah diajarkan bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana kita membuang sampah pada tempatnya, bagaimana setelah kita makan kita harus mencuci piring sendiri, menaruh pada tempatnya. Hal-hal kayak beginilah harus diajarkan sejak usia sedini mungkin, terus sampai mereka berlanjut remaja. Jadi itu akan menjadi karakter bagi anak-anak Indonesia. Tapi tadi ngomongin soal ini apa ya, ngomongin soal nyuci piring dan kawan-kawan gitu ya Pak ya. Kayaknya di zaman sekarang gitu ya, di zaman angkatan saya, mungkin sedikit curhat kali ya, zaman angkatan saya, kayak yang laki-laki, atau mungkin di bawah saya juga, wah dari saya ke bawah lah pokoknya, 2003-an ke bawah lah. Yang laki-laki tuh mikir kayak pekerjaan nyuci piring, nyapu, ngepel gitu-gitu, itu hanya pekerjaan perempuan. Kenapa masih ada lagi patriarki gitu, bahasa pemisahan seperti itu? Ya saya nggak tahu itu sejak kapan ada pemisahan kayak begitu. Ya, saya juga nggak tahu gitu asal muasalnya bagaimana. Karena masalahnya kita sejak kecil dididik sama orang tua itu bukan untuk mengerjakan hal-hal seperti itu. Ya, jadi anak laki-laki mungkin ya tugasnya hanya bermain doang, terus anak perempuan yang harus bantu ibunya di dapur. Ini yang menurut perkiraan saya, ya, karena setiap keluarga itu punya aturan main masing-masing yang berbeda. Nah, tetapi di sini kan kita seharusnya sebagai orang tua, kalau kita tahu bahwa di sekolah anak-anak kita ini tidak diajarkan bagaimana caranya untuk menyikapi kehidupan, maka orang tua lah yang harus turun tangan langsung. Ya. Dari hal yang simpel aja dulu deh. Jadi jangan hal yang rumit dulu gitu. Dan berharap anak kita paham dengan sendirinya. Ya seharusnya anak-anak sejak kecil diajarkan buang sampah pada tempat. Ya kayak saya dengan anak saya sendiri juga. Saya selalu ingatkan gitu. Ya nggak cukup sekali. Harus berulang kali. Dan sebagai orang tua ya harus mau melakukan hal itu semua. Kita nggak bisa gitu. Berharap anak kita paham dengan sendirinya. Sedangkan di sekolah aja nggak pernah diajarkan, diingatkan. Saya juga sering gitu, misalnya saya harus ngasih pelatihan ke guru-guru. Saya bilang bahwa guru ini adalah suri toladan gitu. Bagi anak-anak didiknya, kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Kita pengen anak kita jadi anak yang sopan. Kita jadi guru, harus menjadi guru yang sopan terlebih dahulu. Kita nggak bisa gitu. Pengen anaknya sopan, kitanya semena-mena. Atau kita pengen nih anak-anak didik kita kalau buang sampah pada tempatnya, guru-guru juga harus memberikan contoh. Dan selalu mengingatkan ke anak didiknya ketika mereka buang sampah sembarangan.
Mm-mm. Jadi jangan kita lihat nih murid kita buang sampah nggak pada tempatnya, terus kita diem aja, acuh. Kita merasa itu bukan tanggung jawab. Kan gua guru matematika. Ngapain gue mesti ngasih tahu tuh anak untuk buang sampah pada tempatnya? Gue kan guru biologi, tugas gue kan ngajar pelajaran biologi saja. Ngapain gue harus ngajarin perilaku kepada anak didik saya? Jadi lucu gitu. Mentang-mentang bidang studi kita pelajaran akademis, terus kita nggak mau mendidik akhlaknya anak-anak kita. Jadi pendidikan akhlak itu bukannya monopoli guru agama. Semua guru harus mau mengajari pendidikan akhlak ke anak-anak didiknya. Betul. Nah, ini yang belum terjadi di negeri ini. Makanya di negeri kita ini udah berantakan mutu pendidikannya. Kita hanya melihat sekolah itu hanya sekedar bangunannya saja gitu. Wow, bangunannya besar, ya fasilitasnya lengkap. Wow, ini nih sekolah bagus nih. Bukannya kita melihat sekolah, ini gimana nih orang-orang yang mengelola sekolah ini. Bisa nggak mendidik anak saya agar menjadi anak yang bermanfaat bagi sesama. Kalau pola pikirnya nggak ke sana, para orang tua, dia asal aja mengirim anaknya untuk sekolah, akhirnya itu yang kejadian. Ya memang sebagai orang tua harus punya peran di sini. Bukan kita hanya sekedar menitipkan anak di sekolah, terus tugas kita beres dalam mendidik anak. Nggak bisa. Ini yang harus jadi concern kita semua, gitu. Oke. Tapi tadi back to topic kali ya Pak ya. Ini agak back to topic ke yang tadi. Saya sempat stunning waktu Pak Doni ngomong kayak alam akan, apa namanya tadi? Mengambil haknya gitu. Tapi bukan menurut saya, selama ini kayak memang itu terjadi gitu. Kayak misalnya contohnya banjir di Jakarta gitu. Kayak gara-gara masyarakat Jakarta buang sampah gitu-gitu. Itu sudah terjadi, tapi kok tidak menjadi pelajaran gitu. Ya makanya alam akan terus melakukan hal itu sampai manusia sadar. Oh, tapi itu Ya kenapa banjir nggak selesai-selesai kan? Itu kan salah satu bentuk protesnya alam kepada manusia. Coba manusia cepat sadar, alam nggak akan melakukan hal itu lagi. Apa kita mau ditenggelamkan dulu gitu? Ya, baru kita sadar, kan udah telat. Nah jadi ya itulah hukum tabur tua itu pasti akan berlaku, kan? Nggak mungkin enggak. Tapi kan banyak yang mikir kayak alam itu kan cuma benda mati gitu. Nah itu salah kayak banget. Pohon gitu kan. Pohon itu benda hidup, makanya dia butuh matahari. Kalau dia nggak dapat sinar matahari, dia akan mati. Berarti kan itu benda hidup. Iya sih, betul juga ya. Semua yang ada di alam ini itu benda hidup. Itu udah dibuktikan dengan kuantum fisika. Jadi benda mati aja ya, yang kita sebut benda mati misalnya kayak benda padat gitu ya. Misalnya besi. Itu sebenarnya besi itu punya molekul yang mereka bergerak dengan cepat. Kalau kita punya alat untuk melihatnya. Nah, tapi saking cepatnya itu, dengan kasat mata itu kita nggak bisa melihat. Itu butuh alat gitu. Ya makanya kita kan kalau dulu di zaman sekolah diajarkan ini yang namanya benda padat, ini benda cair, ya. Hanya sebatas itu saja. Padahal ilmu fisika itu semakin berkembang gitu. Nah, makanya di sini para guru itu harus mengajarkan itu ke anak-anak didiknya. Agar apa? Dari belajar fisika aja ya, kita bisa belajar tentang menjaga kebersihan loh. Kalau guru itu mau menggali gitu. Ya. Kita kasih tahu ke anak didik kita. Nah, kamu kalau misalnya senengnya merusak alam, ya, buang sampah nggak pada tempatnya. Akhirnya alam ya dengan segala daya upayanya gitu ingin mengambil haknya. Kamu sendiri yang kena akibatnya. Kamu bisa jadi korban banjir, ya, tanah longsor. Jadi janganlah kita berbuat semena-mena sama alam. Oh itu anak-anak kalau diomongin kayak gitu tiba-tiba dia jadi
rajin menjaga kebersihan itu, nggak buang sampah pada tempatnya, karena dia tahu konsekuensinya akan balik ke dirinya. Kan enak gitu, kalau guru belajar di dalam kelas tuh kayak gitu, nggak usah lah di papan tulis gitu kan. Nah ini rumus apa, Archimedes, terus rumus apa, tapi kita juga lupa setelah keluar dari kelas. Nah itu ngapain juga gitu. Betul. Itu nggak ada mutunya kok belajar model kayak gitu. Yang kita harus delivery ke anak-anak didik kita, bagaimana anak-anak didik kita ini setelah belajar, ya, mereka bisa praktekkan di dalam kehidupannya. Gitu, Feb. Oke, siap. Ya, oke ya. Oke, Ada lagi pertanyaan? udah sih Pak, itu aja. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal sampai akhir ini ada hal yang bisa kita petik ya sebagai pembelajaran. Karena ini adalah upaya kami gitu untuk sharing kepada teman-teman semuanya. Karena apa yang kita miliki sebagai ilmu pengetahuan dari manapun kita dapatkan, hal itu harus kita bisa terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.